Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan kesempatan untuk tetap mengikuti pembelajaran daring dari rumah, yang semoga anak-anakku tetap semangat dalam belajar walaupun dalam kondisi seperti sekarang ini. Salam dan salawat kepada Rasulullah yang telah menjadi contoh dan tauladan kita. Sebelum kita belajar, marilah terlebih dahulu kita membaca doa agar apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat bagi diri kita, agama, dan bangsa. Baik anak-anakku sekalian, untuk hari ini kita akan belajar terkait dengan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ada 4 hal yang akan kita pelajari. Pertama adalah kata, frasa, verba, dan nomina. Kemudian afiksasi. Ketiga, kalimat definisi dan deskripsi. Dan terakhir, kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Baik, kita akan belajar yang pertama terkait dengan kata. Ya. Tentu kata itu tidak asing bagi kalian, ya. Tentu kalian sudah tahu apa itu kata. Sering kita temukan dalam teks, dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Kata adalah satuan terkecil yang diperoleh sesudah sebuah kalimat dibagi atas bagian-bagiannya dan mengandung sebuah ide. Ya, ini menurut Kerap. Ya. Kemudian pendapat yang lain, ya, sebelum kita masuk ke situ, pendapat yang lain, kata adalah satuan bebas yang paling kecil, atau dengan kata lain, setiap satuan bebas merupakan kata. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata itu adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Ya. Yang kedua, bisa juga diartikan sebagai ujar atau bicara. Ya. Dan yang ketiga, ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, morfem atau kombinasi morfem yang oleh bahasawan dianggap sebagai satuan terkecil yang dapat diujarkan sebagai bentuk yang bebas. Satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri terdiri dari morfem tunggal, ya, misalnya batu, rumah, datang, ya, atau gabungan morfem, ya, misalnya pejuang, ya, Pancasila, Maha Kuasa, dan lain-lain. Nah, itu pengertian dari kata. Jadi ada 3 tadi pengertian yang kita sebutkan. Ya, semoga anak-anakku sekalian bisa memahami itu, apa itu kata. Selanjutnya, ya, jenis kata, ya. Jenis kata berdasarkan kategorinya. Ya, ada beberapa di sini jenis kata dari segi kategorinya. Pertama adalah kata benda, ya. Kemudian kata kerja, kata sifat, kata ganti, kata keterangan, kata bilangan, kata sambung, dan kata sandang. Namun yang akan kita bahas di sini hanya 2, yaitu kata benda dan kata kerja, ya, pada jenis kata. Baik anak-anak sekalian, ada 2 bentuk kata yang akan kita bahas. Pertama adalah kata benda atau nomina dan kata kerja atau verba. Nah, kita akan bahas kata benda atau nomina. Ya. Apa itu kata benda? Jadi kata benda juga bisa disebut dengan nomina.
merupakan kata yang berlandaskan pada yang real atau nyata dari benda itu. Dan di dalam kata benda dibagi menjadi dua, ya, yakni ada yang abstrak dan ada yang konkret. Nah, contoh kata benda atau nomina yang abstrak yaitu prestasi, ya, semangat, dan atau atraksi. Itu kan tidak bisa kita lihat, ya. Berbeda dengan yang konkret seperti pintu yang memang nyata terlihat bisa disentuh, motor, ya, dan kursi. Nah, itu adalah kata benda, ya. Jadi ada dua kata benda tadi model bentuknya. Pertama yang berabstrak, kemudian ada yang konkret. Nah, kata benda, ya, kerap kali menjadi kata dasar yang mempunyai imbuhan, ya. Apakah dia imbuhan pe, ya, pean, ya, ke, ya, kean, ya, serta an, ya. Jadi kata benda bisa digunakan untuk keterangan, ya, pelengkap objek dan subjek. Misalnya, ya, aku mempunyai parfum. Ya. Kata parfum di sini adalah objek pada kalimat. Ya. Yang lain adalah saya bermain di Candi Prambanan umpama. Ya. Candi Prambanan di sini adalah keterangan tempat pada kalimat ini. Baik, setelah kita membahas kata benda atau nomina, kita akan membahas kata kerja. Ya. Apa itu kata kerja? Kata kerja, ya, juga bisa disebut dengan verba seperti yang terlihat di layar. Merupakan kata yang mengekspresikan untuk melaksanakan suatu aksi atau usaha. Ya. Verba sering digunakan sebagai predikat, ya, dalam kalimat. Ya. Ada beberapa ciri-ciri kata kerja. Ya. Pertama, bisa ditambah pasangan waktu. Contohnya sedang, ya, akan, ya, dan lain-lain. Ya, contohnya kalau kita membuat kalimat umpama dia akan makan, ya. Akan makan ini, ya, makan itu menunjukkan kata kerja atau verba, ya. Akan berkumpul, ya, atau sedang duduk, ya, atau telah pulang, ya, dan lain-lain. Kemudian ciri kata kerja yang lain bisa dilanggar menggunakan kata tidak. Misalnya, ya, tidak makan, ya, tidak pergi, ya, tidak belajar, dan lain-lain, ya. Kemudian bisa disatukan menggunakan kata dengan ditambah kata sifat atau kata benda. Misalnya pulang dengan ibu, ya, makan dengan lombok, ya, dan lain-lain. Dari segi jenis itu verba kita bisa lihat, ya, ada yang disebut dengan verba dasar bebas, kemudian verba turunan, ya. Ada juga disebut dengan verba berafiks. Baik, sekarang kita lanjut pada materi terkait dengan apa itu frasa, ya. Jadi frasa itu adalah sebuah gabungan atau kesatuan kata yang terbentuk dari dua bagian kata atau juga lebih, ya, yang mempunyai satu makna gramatikal, ya. Makna yang berubah-ubah dengan menyesuaikan sebuah konteks. Frasa ini, ya, adalah gabungan atau pengelompokan dari dua kata atau lebih, ya, namun tidak bisa membentuk kalimat sempurna, ya. Oleh sebab itu tidak mempunyai predikat, ya. Nah, kita lihat apa ciri-ciri frasa, ya. Anda bisa catat, ya. Ciri-ciri frasa, ya. Pertama, dalam frasa harus terdiri setidaknya minimal dua kata atau lebih.
ya. Jadi dua kata, bisa tiga kata atau lebih, ya. Kemudian yang kedua itu menduduki atau memiliki fungsi gramatikal dalam kalimat, ya. Dan yang terakhir adalah dalam frasa harus memiliki satu makna gramatikal, ya. Dan frasa bersifat non predikatif, artinya tidak ada predikat, ya. Nah, itu ciri-cirinya, ya. Baik, anak-anakku sekalian, kita sudah membahas pengertian dan ciri-ciri frasa, ya. Sekarang kita mencoba membahas contoh frasa. Nah, dari pengertian dan ciri-ciri frasa tadi, ya, yang kita jelaskan, ya, kita dapat menyimpulkan bahwa frasa itu merupakan suatu gabungan dari dua kata atau lebih yang tidak dapat membentuk kalimat sempurna atau yang tidak bisa membentuk kalimat sempurna, ya. Kenapa? Karena tidak mempunyai predikat, ya. Ya, seperti itu, ya. Ya, sudah bisa dipahami? Ya, saya ulangi bahwa frasa itu merupakan suatu gabungan dari dua kata atau lebih, ya, yang tidak dapat atau tidak bisa membentuk kalimat sempurna karena tidak mempunyai predikat. Ya, anak-anakku sekalian, kira-kira contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Ya. Nah, saya akan berikan contoh. Ya, contohnya nasi goreng. Ya, ini terdiri dari dua kata, ya, nasi dan goreng, ya, tapi memiliki makna yang satu, kan, nasi goreng, ya. Kalau kita menyebutkan kata nasi goreng dalam bayangan kita, ya, tentu, ya, nasi yang digoreng. Sedang tidur, ya, ini kan dua kata tapi memiliki satu makna, ya, sedang tidur, ya. Sedang makan, ya. Ya. Kemudian apalagi kira-kira ada yang tahu? Ya. Banting tulang umpama, ya. Ya, ini dua kata, kan? Tapi memiliki makna yang satu. Ya. Rumah baru, ya. Ya. Dari kata rumah dan baru. Ya. Dan lain-lain, ya. Baik anak-anak sekalian, sekarang kita akan membahas jenis-jenis frasa, ya. Ya, jenis-jenis frasa. Dalam frasa sebenarnya banyak jenisnya atau banyak kategorinya, akan tapi dalam materi kita hari ini kita hanya akan membahas 3 jenis frasa, yaitu frasa verbal, frasa nomina, dan frasa adjektif. Nah, kita mulai dari frasa verbal. Ya, apa itu frasa verbal? Ya, mungkin sudah ada yang tahu, ya. Jadi frasa verbal itu adalah frasa yang mempunyai inti kata kerja dalam unsur pembentukannya, ya, dan difungsikan sebagai pengganti kedudukan kata kerja dalam suatu kalimat, ya. Contohnya, ya, seperti tadi sedang tidur, ya. Akan muncul, ya, dan lain-lain, ya. Ya, sudah bisa dipaham sampai di sini, ya. Jadi saya ulangi, jadi frasa verbal itu adalah frasa yang mempunyai inti kata kerja, ya. Jadi dia mempunyai inti kata, yaitu terbentuk dari kata kerja dalam unsur pembentukannya, ya, dan dapat difungsikan sebagai pengganti kedudukan kata kerja dalam suatu kalimat, ya. Contoh yang lain, ya, tidak makan, ya, ya, dan lain-lain. Jadi tidak makan ini, ya, gabungan dari kata kerja, kan, ya, gabungan, ya, atau inti dari pembentukannya itu adalah kata kerja. Kemudian ada frasa nomina. Yang kedua, ya. Ya, apa itu frasa nomina? Ya, frasa yang mempunyai inti kata benda dalam unsur pembentukannya. Ya. Jadi unsur pembentukannya itu adalah kata benda.
ya, dan dapat difungsikan ya sebagai kata benda ya dalam sebuah kalimat, ya, dalam suatu kalimat. Ya, contohnya ya rumah baru, ya, rumah kayu, ya. Ada yang bisa memberikan contoh yang lain? Ya, contoh yang lain ya sepatu kaca umpama ya, lemari besi, ya, dan lain-lain. Kemudian ada frasa adjektif, ya. Yang mana itu frasa adjektif? Yaitu suatu frasa ya yang mempunyai inti berupa kata sifat. Ya. Jadi saya ulangi bahwa frasa yang mempunyai inti berupa kata sifat dalam unsur pembentukannya itu adalah frasa adjektif. Yang mana contohnya? Ya, sangat baik, ya. Jadi sangat baik, ya, itu unsur pembentukannya dari kata sifat, kan? Ya, baik itu kan kata sifat, ya. Cukup hebat, ya, sangat cepat, dan lain-lain. Ya. Sudah bisa dipahami sampai di sini? Jadi ada dua yang kita bahas tadi sebelumnya, yaitu kata dan frasa. Ya, kata itu ada yang berbentuk nomina dan ada yang berbentuk verba. Begitu juga frasa, ada yang nomina dan ada verba, dan ada adjektif. Ya. Baik anak-anak sekalian, kita lanjut ya membahas tentang afiksasi ya sekarang. Jadi mulai dari apa itu afiksasi atau pengertian afiksasi, kemudian ciri-ciri afiksasi, dan terakhir kita lihat jenis afiksasi. Ya, ya kita akan berikan juga contoh sebentar, contoh dari afiks itu. Sekarang kita mencoba membahas apa itu afiksasi. Ya. Afiksasi itu adalah proses pembentukan kata dengan cara menggabungkan afiks, ya, pada bentuk dasar, ya, atau juga dapat disebut sebagai proses penambahan afiks atau imbuhan menjadi kata. Ya. Hasil proses pembentukan afiks itu atau imbuhan itu disebut juga kata berimbuhan, ya, yang mungkin kita sering dengar itu adalah kata berimbuhan, ya. Ya, itu disebut afiks itu, ya, atau afiksasi. Afiksasi ini merupakan unsur yang ditempelkan dalam pembentukan kata, ya. Dan dalam linguistik afiksasi bukan merupakan pokok kata, ya, melainkan pembentukan pokok kata yang baru. Ya. Jadi para ahli itu, ya, para ahli bahasa merumuskan bahwa afiks itu merupakan bentuk terikat yang dapat ditambahkan pada awal, akhir, maupun juga tengah kata. Ya. Jadi sebentar kita lihat contohnya seperti apa itu penambahan pada awal, akhir, maupun tengah kata. Ya. Ya. Ya, tentu kalian sudah mempelajari ini, ya, kata berimbuhan, ya, di jenjang sebelumnya. Ya. Kemudian afiksasi atau pengimbuhan ini sangat produktif dalam pembentukan kata, ya. Maksudnya ya dalam setiap kata ya terkadang dan sering kita jumpai itu afiks, ya, atau imbuhan, ya. Karena memang dalam bahasa Indonesia, ya, ini tergolong bahasa yang bersistem, ya, bersistem aglutinasi, ya. Ya, apa maksudnya itu? Yaitu proses dalam pembentukan unsur-unsurnya dilakukan dengan jalan menempelkan atau menambahkan unsur selainnya. Jadi dalam bahasa Indonesia banyak kita temukan, ya, kata yang seperti itu, ya, yang harus ditambahkan, ya, ditambahkan unsur-unsur, ya, pembentuk kata itu, ya, ya seperti afiks, kan, ya. Ya, makan, ya. Ya. Itu kalau tidak diberikan afiks, ya, kita tidak bisa mengubah bentuk katanya, ya.
memakan, kita harus tambahkan ya, makan, ya, sehingga kata itu bisa berubah. Ya, jadi bisa saja afiksnya ada di awal, di akhir, maupun di tengah. Jadi afiksasi atau pengimbuhan itu sangat produktif dalam pembentukan kata, ya. Hal tersebut terjadi karena bahasa Indonesia memang tergolong ke dalam bahasa bersistem aglutinasi. Ya. Apa maksud dari sistem aglutinasi? Itu adalah proses pembentukan kata, ya, dalam pembentukan unsur-unsurnya itu dilakukan dengan jalan menempelkan atau menambahkan unsur selainnya. Ya, ya, contohnya tadi kan kita bisa lihat, ya, beberapa kata yang sering kita gunakan, ya, itu pasti ada tambahan, ya, ya, atau akhiran, ya. Ya, karena memang bahasa kita, bahasa Indonesia itu, ya, bahasa yang di dalamnya terkadang harus kita berikan, ya, afiksasi, ya. Ya. Baik, kita lanjut pada ciri-ciri afiksasi. Apa ciri-ciri dari afiksasi? Ya. Jadi kata-kata afiksasi ini, ya, terdiri atas lebih dari satu morfem, ya. Dan salah satu atau lebih morfemnya itu berupa afiks. Kemudian dia mempunyai makna gramatikal atau makna gramatis, ya. Dan selanjutnya kata berimbuhan atau afiksasi ini, ya, proses terjadinya kata-kata itu terjadi pula perubahan kelas kata dari bentuk dasarnya. Ya, jadi itu ciri-ciri afiksasi. Jadi saya ulangi bahwa kata-kata lebih dari satu morfem, ya. Ya, dan salah satu morfemnya atau lebih morfemnya itu berupa afiks, ya. Kemudian kata berimbuhan itu atau afiksasi mempunyai makna gramatikal atau makna gramatis, ya. Selanjutnya bahwa kata berimbuhan itu proses terjadinya terjadi perubahan kelas kata dari bentuk dasarnya, ya, seperti itu, ya. Jenis-jenis afiksasi, ya. Jadi ada beberapa jenis afiksasi. Pertama ada yang disebut dengan prefiks atau yang sering kita dengar atau yang lebih kita kenal dengan awalan, ya. Yaitu proses pembentukan kata dengan menambahkan afiks atau imbuhan di depan bentuk dasarnya, ya. Atau juga proses pembentukan kata-kata yang dilakukan dengan cara membubuhkan, ya, atau menambahkan atau menempelkan afiks di depan bentuk dasarnya. Ya, contoh prefiks, ya, atau awalan itu sering kita lihat, ya, kata di, awalan di, ya, kemudian awalan ter, ya, ke, se, ya, men, ya, dan lain-lain, ya, banyak. Kemudian jenis yang lain, ya, ada infiks. Apa itu infiks? Ya. Jadi infiks itu pembentukan kata dengan menambah afiks atau imbuhan di tengah bentuk dasarnya. Jadi dia berada di tengah-tengah. Ya. Afik-afik yang ditambahkan tersebut disebut juga dengan infik atau sisipan. Yang sering kita kenal itu adalah sisipan, ya. Sisipan. Nah, contoh proses pembentukan kata telunjuk, ya. Telunjuk. Ya. Kemudian gemetar, gerigi. Ya. Itu kan dilakukan dengan menambahkan infik di tengah bentuk dasarnya, ya. Telunjuk itu ada L, ya, di tengahnya dari kata tunjuk kan, ya. Kemudian gemetar itu dari ada R di ER, ya, infiks, ya, infiks R di pertengahannya, ya, dari kata gemetar, ya.
getar menjadi gemetar, ya. Kemudian gerigi, ya, dan lain-lain, ya. Sekedar diketahui bahwa dalam bahasa Indonesia jumlah infiks itu sangat terbatas, ya. Hanya ada 3 infiks yang sudah disebutkan di atas, ya. Lalu kita juga menemukan infiks in yang seperti digunakan pada kata sinambung, ya. Selain sinambung, kata lain yang seakan-akan dibentuk dengan infiks ini, ya, itu kata kinerja, ya. Padanan kata, ya, dalam bahasa Inggris itu performance, ya. Ya, sebenarnya in ini memang merupakan infiks, tetapi digunakan aktif pada bentukan kata-kata dalam bahasa Jawa, ya. Jadi sering kita ketemukan di bahasa Jawa. Infiks in belum dapat menyatu sebagai afiks, ya, dan belum produktif dalam membentuk kata baru dalam bahasa Indonesia, ya. Jadi jarang kita temukan itu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa infiksi itu, ya, infiks in, ya, maksud saya infiks in ini bukan infiks dalam bahasa Indonesia, ya. Dengan demikian bahwa bahasa Indonesia menyerap kata sinambung dan kinerja secara utuh dari bahasa Jawa. Jadi kalau ada in di pertengahannya, ya, bisa saja itu dari bahasa yang lain, ya. Karena jarang kita temukan infiks in itu dalam bahasa Indonesia, ya. Ini sekedar pengetahuan tambahan, ya, terkait dengan infiks. Kemudian yang lain, ya, ada yang disebut dengan sufiks. Ya, apa itu sufiks? Ya, proses pembentukan kata yang dilakukan dengan cara menambahkan atau menempelkan afiks, ya. Ya, menempelkan afiks di akhir bentuk dasarnya. Jadi dia berada di akhir, ya. Maka afiks tersebut disebut sufiks atau akhiran, ya. Jadi yang sering kita dengarkan, ya, disebut dengan akhiran, ya. Yang istilah yang lebih kita kenal itu, ya, akhiran, ya. Istilah ini juga berasal dari bahasa Latin, ya, suffikus, ya, yang berarti melekat, ya. Dalam bahasa Indonesia juga akhiran ini terbatas, ya. Masih banyak akhiran-akhiran asing yang dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia, ya. Jadi dia diadopsi dari bahasa asing, ya. Banyak-banyak diadopsi dari bahasa asing, ya. Contohnya itu akhiran isasi, ya, is dan sebagainya, ya. Modernisasi, ya. Sekarang kita beralih membahas terkait dengan konfiks. Konfiks itu ialah afiks gabungan. Jadi gabungan yang terbentuk atas prefiks dan sufiks, ya, yang berfungsi mendukung makna tertentu, ya. Karena mendukung makna tertentu, ya, itulah maka konfiks tidak dianggap sebagai prefiks atau sufiks, ya, yang masing-masing berdiri sendiri, ya, tetapi dianggap sebagai satu kesatuan, ya, bentuk yang tidak terpisahkan. Konfiks ini juga disebut simulfiks, ya, karena konfiks itu merupakan gabungan afiks yang secara simultan mendukung makna tertentu, ya. Konsep dasar konfiks atau simulfiks tidak sama karena sudut pandang penamaan konfiks dan simulfiks itu memang berbeda, ya. Jadi konfiks dilihat dari kebersamaannya itu mendukung satu makna, ya, atau satu pengertian, ya. Sedangkan simulfiks itu didasarkan kebersamaannya atau simultannya satuan gramatik, ya, yang dalam pembentukan satu gramatik yang lebih besar, ya. Jadi berdasarkan asalnya, ya, afiks dalam bahasa Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis. Jadi ada afiks asli, ya, afiks asli dan afiks serapan, ya, atau afiks yang diperoleh dari bahasa asing. Yang mana contoh afiks asli itu? Ya, contoh, ya, afiks men, ya,
dokter, ya, L, M, ya, R, ikan, dan lain-lain. Ya, apik serapan, ya, adaman, ya, wan, isme, isasi, dan lain-lain. Baik, anak-anak sekalian, ya, kita sudah membahas tadi yaitu terkait dengan afiksasi. Sekarang kita masuk pada apa itu kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Ya, kita bahas yang pertama kalimat definisi. Ya, tentu kalian sudah sering ya melihat kalimat definisi ini. Ya, apakah di mata pelajaran lain atau di buku-buku yang lain. Ya, karena pada setiap materi atau pada setiap teks seringkali kita temukan kalimat definisi ini. Ya. Jadi dari namanya saja ya kalimat definisi itu adalah rangkaian kalimat yang memberikan penjelasan. Jadi bisa kita sebut bahwa kalimat definisi itu adalah rangkaian kalimat yang memberikan penjelasan ya, dan batasan dari arti sebuah istilah itu yang kita definisikan itu. Ya. Jadi itu berarti bahwa kalimat definisi adalah kalimat yang bersifat memberikan keterangan atau penjelasan suatu objek secara umum. Ya. Kita bisa lihat ciri-ciri lain dari kalimat ini. Ya. Dari kalimat definisi ini kita bisa lihat ciri-cirinya. Ya. Pertama, dia menjelaskan makna atau arti dari yang kita definisikan itu atau si objek ya. Kemudian penjelasannya itu bersifat umum ya, atau tidak mengarah kepada ciri khusus si objek ya. Yang lainnya lazim ditemukan di laporan-laporan ilmiah ya. Jadi kalau Anda membaca artikel atau karya tulis ilmiah, pasti akan kalian temukan itu kalimat definisi itu ya. Ya. Kemudian jika kalimat ini dibalik, maka makna atau arti dari kalimat tersebut tidak berubah ya. Ya. Contoh ya, karnivora adalah sebutan ya, untuk kelas binatang yang hanya makan daging umpamanya. Kalau kita balik itu ya juga tidak akan berubah itu ya. Sebutan untuk kelas binatang yang hanya makan daging disebut juga dengan karnivora ya, atau ialah karnivora ya kan. Biar dibalik tidak akan berubah. Nah, itu ciri-cirinya. Nah, kalimat definisi ini seringkali kita menggunakan kata ialah ya, yakni ya, dan lain-lain ya. Ya. Nah, sekarang coba kita melihat kalimat deskripsi ya. Tadi kan kalimat definisi. Sekarang kita lihat kalimat deskripsi. Apa itu kalimat deskripsi? Supaya kita bisa membedakan yang mana kalimat deskripsi dan yang mana kalimat definisi. Nah, kalimat deskripsi adalah sebuah kalimat yang di dalamnya berisi penggambaran. Ya, intinya di situ penggambaran atau penjelasan mengenai suatu objek itu ya. Jadi dia penjelasan mengenai suatu objek yang kita jelaskan itu dari segi psikis maupun fisiknya yang lebih rinci. Ya, jadi intinya kalimat yang di dalamnya berisi penggambaran dalam pada suatu objek. Ya, itu adalah kalimat deskripsi. Jadi biasanya kalimat deskripsi itu menggambarkan ukuran ya, dari segi ukuran, rasa, bentuk ya, atau sifat-sifat yang lain yang dimiliki oleh suatu objek yang dibahas itu dalam kalimat deskripsi. Jadi apa yang kita lihat itulah yang kita gambarkan, itu yang kita tulis dalam kalimat kita ya. Ya. Jadi seolah-olah ketika kita menulis itu seolah-olah ya kita menuangkan apa yang ada dalam penglihatan kita. Jadi pembaca ketika membaca tulisan kita seakan-akan dia memiliki gambaran terkait dengan benda yang kita deskripsikan itu ya. Contohnya Anda mendeskripsikan mobil ya. Ya, tentu Anda menyebutkan bentuknya ya, warnanya ya, mesinnya ya, dan lain-lainnya ya.
Nah, itu ya. Kemudian ciri-ciri kalimat deskripsi. Ya, secara umum kalimat deskripsi memiliki karakter yang sangat jelas ya untuk membedakannya dengan jenis kalimat yang lainnya. Ya. Pertama, di dalam kalimat deskripsi itu berisi penggambaran dari objek yang dibahas secara rinci. Ya. Jadi penggambaran dalam kalimat deskripsi itu lebih rinci. Kemudian hal-hal yang disajikan biasanya berupa ukuran, ya, bentuk, rasa, sifat dan lain-lain yang apa yang kita lihat, ya, yang bisa kita ketahui kita gambarkan, kita ceritakan dalam kalimat itu, ya, kalimat deskripsi itu. Kemudian objek yang digambarkan atau disajikan dapat ditangkap oleh panca indera, ya. Kemudian secara umum kalimat deskripsi berisi penjelasan dari ciri-ciri fisik suatu objek. Jadi itu saya rasa sudah jelas ya, ciri-ciri fisiknya ya, dan lain-lainnya. Kemudian kalimat dibuat seolah-olah pembaca dapat merasakan, ya. Jadi seolah-olah pembaca dapat merasakan apa yang seorang penulis itu tulis. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian di dalamnya ya kita akan menemukan sebuah frasa yang menyatakan sebuah sifat ya atau keadaan dari suatu objek yang dibahas. Ya. Nah, seperti itu ciri-cirinya ya. Bagaimana struktur kalimat? Jadi, kalau Anda membuat nanti dalam teks laporan itu kalimat deskripsi, ya sebisa mungkin kalian mengklasifikasi dulu supaya lebih jelas objek apa yang kalian akan gambarkan. Ya. Kemudian ada deskripsi bagiannya. Kalian setelah mengklasifikasi ya baru menjelaskan bagian-bagiannya nanti. Ya. Nah, sekarang kita masuk pada contoh kalimat definisi dan deskripsi. Di dalam buku teks, kalian bisa melihat itu contoh kalimat definisi dan kalimat deskripsi ya. Sini ada contoh ya, Anda bisa lihat. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Ini adalah kalimat definisi. Ya, ada kata adalah ya. Kemudian kalimat deskripsi ya. Anda bisa lihat di sini, wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditata ya dan diberi warna sesuai dengan kaidah pulasan wayang pedalangan. Nah, di sini kita bisa lihat dengan jelas bagaimana penulis menggambarkan dengan lebih rinci ya, mulai dari luar ya, terbuat dari kulit kerbau yang ditata, jadi wayang itu seperti ini ya. Ya, dia menggambarkan ya. Nah, seperti itu ya. Ya, ini contoh, Anda baca, buka bukunya nanti di rumah. Baik, anak-anakku sekalian, kita masuk sekarang pada pembahasan terkait dengan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kita membahas yang kalimat simpleks dulu. Ya. Apa itu kalimat simpleks? Kalimat simpleks itu adalah suatu kalimat ya, di mana hanya terdiri dari satu verba utama. Ya, kenapa seperti itu? Karena pada kalimat simpleks hanya mempunyai satu peristiwa atau aksi, ya, atau tindakan. Ya. Umumnya mempunyai pola subjek predikat atau subjek predikat objek, ya. Kalian bisa lihat nanti di buku paket contohnya. Ciri-ciri pada kalimat kompleks. Apa saja ciri-cirinya? Pertama, struktur pada kalimatnya sederhana, ya. Jadi kalimatnya begitu sederhana. Kemudian pada kalimat simpleks tidak ada kata penghubung, ya. Ya, berbeda dengan kalimat kompleks, ya. Ya. Kemudian merupakan satu kalimat yang tunggal dan mempunyai satu proses utama, ya. Selain itu, dalam kalimat simpleks, ciri-ciri yang lain itu adalah memiliki satu kejadian atau satu peristiwa, ya. Atau dia juga memiliki satu aksi. Ya. Baik, anak-anakku sekalian,
kita masuk pada ciri-ciri kalimat simpleks. Ya. Ciri-ciri kalimat simpleks, pertama, struktur pada kalimatnya ya sederhana. Ya, jadi kalimatnya begitu sederhana. Kemudian pada kalimat simpleks itu tidak ada kata penghubung. Ya. Dan merupakan suatu kalimat yang tunggal. Selain itu, ciri-ciri kalimat simpleks itu memiliki satu kejadian atau peristiwa. Ya. Jadi dalam kalimat simpleks itu hanya memiliki satu aksi. Ya. Jadi seperti itu ya ciri-ciri pada kalimat simpleks. Ya, mudah-mudahan kalian sudah bisa memahami itu ciri-ciri kalimat simpleks. Anak-anak sekalian, kita coba melihat contoh kalimat simpleks. Ya. Nah, di sini Anda lihat ya contohnya, kelelawar merupakan hewan unik. Ya. Jadi kelelawar subjek, kemudian merupakan predikat, dan hewan unik adalah pelengkap. Kalau Anda membuka buku, ya buku paket, di situ Anda menemukan contoh kalimat simpleks, ya seperti ini. Ya, silakan Anda baca. Ya, jadi jika kita merujuk pada ciri-ciri yang tadi, kita akan menemukan bahwa kalimat simpleks itu dia sederhana, ya. Ya. Hanya memiliki satu peristiwa, ya. Ya. Ada beragam jenis topeng di museum ini, ya. Kemudian tidak ada lanjutan. Ya. Beda dengan kalimat kompleks, ya. Kemudian tidak memiliki kata penghubung, ya. Apakah menggunakan dan, atau, ya, dan lain-lain. Ya. Kalau kalimat kompleks, ya, karena dia agak panjang dan lebih lengkap, ya, menggunakan kata penghubung biasa. Ya. Sebentar kita lihat, ya, contoh dari kalimat kompleks itu. Jadi kita nanti bisa membedakan contoh kalimat simpleks dan kompleks. Baik anak-anak sekalian, kita akan membahas ya kalimat kompleks, ya. Jadi mulai dari pengertian kalimat kompleks, ya, kemudian ciri-ciri kalimat kompleks, dan kita akan melihat nanti contoh dari kalimat kompleks. Ya. Nah, kita mencoba membahas apa itu kalimat kompleks, ya. Jadi kalimat kompleks adalah suatu kalimat yang mempunyai lebih dari satu verba utama atau predikat, ya. Karena di sini terdapat dua aksi atau kejadian atau terdapat dua peristiwa, ya. Kalau kita lihat sebentar contohnya itu, kita akan menemukan dua peristiwa, ya, dalam kalimat itu. Kemudian kedua struktur ini, ya, umumnya dapat dinilai dengan atau dapat kita lihat ditandai dengan ada tanda koma, ya, kemudian ada konjungsi, ya. Bisa juga tidak mempunyai tanda koma atau konjungsi sama sekali, ya. Ya itu ya. Jadi kalimat kompleks itu adalah suatu kalimat yang mempunyai lebih dari satu verba utama atau predikat, ya, karena di dalamnya terdapat dua aksi atau peristiwa. Sekarang ciri-ciri, ya, dari kalimat kompleks. Ciri-ciri dari kalimat kompleks. Apa saja ciri-cirinya? Pertama, ya seperti tadi, ya, yang kita bahas di pengertian itu, ya, terdapat dua peristiwa atau kejadian dalam kalimat kompleks itu. Kemudian kedua strukturnya dalam kalimat kompleks itu agak rumit, ya, atau lebih kompleks, ya, ditandai dengan tanda koma, ya, ataupun konjungsi. Ya, tahu kan konjungsi? Konjungsi adalah kata penghubung, ya. Apakah dia menggunakan dan, atau, dan lain-lain. Kemudian mempunyai dua subjek atau predikat di dalam kalimat kompleks, ya. Nah, itu ciri-cirinya. Sebentar kita lihat contohnya agar lebih jelas.
Sekarang Anda lihat contoh kalimat kompleks di bawah ini ya. Kita lihat A. Dalam budaya modern, wayang berfungsi menghibur dan mendidik. Di sini Anda perhatikan ya, ada konjungsi ya, konjungsi koordinatif. Nah, inilah ya yang menjadi ciri tadi ya, bahwa kalimat kompleks itu terdapat konjungsi di tengah ya. Ya. Menghibur dan mendidik. Kemudian contoh lain. Kelelawar aktif pada malam hari ya, menggunakan koma, tetapi tidur pada siang hari. Nah, ciri yang lain juga tadi itu adalah menggunakan koma ya, dan menggunakan konjungsi. Ya, konjungsi yang digunakan di sini masih konjungsi koordinatif. Ya. Kemudian ya, ini tadi kalimat kompleks setara ya. Jadi kalimat kompleks setara. Kemudian kalimat kompleks bertingkat ya. Jadi terdiri dari klausa atasan kemudian klausa bawahan. Jadi dia terdiri dari dua klausa. Ada klausa atasan dan klausa bawahan. Nah, kita coba membaca. Keberadaan The Topeng tidak dapat dipisahkan ya dengan Museum Angkut. Karena kedua tempat ini berada di suatu tempat yang sama. Ya. Ada kata karena, ya. Jadi dia konjungsi subordinatif. Ya. Ya. Begitu juga dengan kalimat B. Ya. Selanjutnya, jenis wayang yang lain adalah, ya, itu adalah klausa atasan, wayang golek yang mempertunjukkan boneka kayu. Ya. Jadi, Anda bisa lihat di sini ya, yang mana klausa atasan dan klausa bawahan. Ditandai dengan konjungsi konjungsi antar kalimat ya. Ya, gitu. Nah, jadi sangat jelas perbedaan antara kalimat kompleks dan kalimat simpleks ya. Tadi kalimat simpleks ya, kalimatnya sangat sederhana ya, tidak menggunakan konjungsi dan jarang juga kita temui menggunakan tanda koma ya. Ya, seperti itu ya. Dari contoh kalimat kompleks dan simpleks. Baik anak-anakku sekalian, semoga kalian bisa memahami apa yang tadi kita bahas terkait dengan unsur kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Ya, sekarang agar kalian lebih memahami dan mendalami dari teks laporan hasil observasi, kalian mencoba berlatih di rumah ya. Jadi sebentar saya akan berikan latihan terkait dengan teks laporan hasil observasi dengan kebahasaan teks laporan hasil observasi ya. Nah, coba lihat di sini ada bacaan ya. Teks laporan hasil observasi berjudul Taman Nasional Baluran. Ya, silakan Anda baca di buku paket Anda itu ada di situ. Kemudian Anda mencoba mengerjakan ini. Ya. Setelah membaca teks di atas, kerjakan latihan berikut sesuai dengan perintah. Ya. Pertama, temukan dua contoh kalimat simpleks dalam teks di atas. Ya. Kalian cari kalimat simpleksnya. Ya. Kemudian temukan dua kalimat majemuk setara. Dan yang nomor 3 adalah temukan dua kalimat majemuk bertingkat. Baik anak-anak sekalian, untuk materi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ya, jika ada sesuatu yang belum dipahami, silakan bertanya pada guru bidang studi yang ada di sekolah kita ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.